Pemirsa, pihak Rizik Syihab dalam gugatan pra-peradilan menilai penyidikan, penetapan tersangka serta penahanan kliennya tidak sah. Lantas pantauan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dalam penanganan kasus ini, bagaimana sikap dari Kompolnas, kita akan bahas bersama Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat sore Pak Benny. Selamat sore. Pak Benny, bagaimana Kompolnas melihat jalannya sidang pra-peradilan di mana kepolisian sebagai pihak termohon di sini? Ya, saya mengikuti kebetulan sejak awal proses penyidikan dan tentunya ketika tahap menaikkan status seseorang menjadi tersangka, ini menjadi poin penting yang perlu kehati-hatian karena kasus ini juga menjadi sorotan publik sampai dengan proses penahanan. Semua pihak yang tidak puas atau tidak terima dengan penetapan tersangka atau penahanan atau penangkapan, ada mekanisme hukum sendiri yang diatur di KUHP di pasal 77 dan seterusnya, bisa mengajukan gugatan pra-peradilan. Di sanalah akan diuji nanti keabsahan, apakah sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, itu akan dilakukan secara terbuka dan prosesnya cepat. Jadi begitu menerima gugatan, hakim dalam tempo 3 hari sudah harus menetapkan jadwal sidang seperti yang terlaksana hari ini. Kemudian dalam tempo 7 hari itu sudah harus diputuskan. Jadi proses ini cepat. Di era pandemik sekarang tentunya ketika ada pihak-pihak yang tidak puas atau tidak sependapat, mekanisme hukum inilah yang tentunya tepat untuk ditempuh daripada berupa langkah-langkah lain yang nanti berisiko tinggi. Baik, Pak Benny, Anda tadi mengatakan bahwa Pak Benny secara pribadi memantau kasus ini dari awal. Nah, ini juga mungkin bisa pertanyaannya adalah apakah Kompolnas memang ikut memantau tahapan demi tahapan dan memastikan kasus ini dihandle sesuai prosedur, Pak Benny? Iya, jadi memang salah satu fungsi kami, fungsi pengawasan eksternal, kami melakukan supervisi terhadap kasus-kasus menonjol yang menjadi atensi publik, untuk memastikan bahwa semua proses itu dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Ini salah satu memang menjadi tugas kami. Artinya sudah sesuai prosedur ya, Pak? Iya. Baik, Pak Benny, ini untuk menguji kekuatan hukum dalam penetapan tersangka ini kan diatur dalam KUHP dan juga putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang pada pokoknya adalah penetapan tersangka harus cukup alat bukti, yaitu minimal 2 alat bukti, ada SPDP hingga pemeriksaan calon tersangka atau saksi. Sekali lagi ingin kita konfirmasi dari Kompolnas, dalam hal ini apakah kepolisian sudah melaksanakan semua hal tersebut, Pak? Ya, jadi untuk sampai ke tingkat penyidikan minimal 2 alat bukti harus sudah terpenuhi. Kemudian juga dalam hal pra-peradilan ini maka kelengkapan administrasi juga akan diuji, keabsahannya dan sebagainya. Jadi ketelitian memang diperlukan, khususnya sekali lagi terhadap kasus-kasus yang menjadi atensi publik, maka penyidik harus ekstra hati-hati. Baik, terakhir Pak Benny, apa catatan Anda pada pihak kepolisian dalam menjawab poin-poin pihak pelapor ini? Pihak penyidik tentunya sudah mempersiapkan semua kelengkapan dan biasanya Biro Hukum atau bagian hukum sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk nanti mewakili dari institusi, dari penyidik untuk nanti berargumentasi secara hukum maupun menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik. Dan sekali lagi proses hukum inilah yang menurut kami paling tepat ditempuh. Kita semua tahu apa yang terjadi dengan kasus yang disidik oleh KPK pun ketika ada seseorang ditetapkan tersangka, digugat melalui proses pra-peradilan ini. Baik, terima kasih Pak Benny Mamoto telah bergabung bersama kami di Prime Time News.